Halo, apa kabar semua? Semoga dalam keadaan sehat serta dilancarkan segala urusan dan rezekinya. Selamat datang di channel Benflix Movie. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sebuah film yang berjudul The Equalizer. Film ini menceritakan tentang seorang pensiunan agen rahasia pemerintah yang ingin menjalani kehidupan dengan tenang dan damai. Namun ketenangannya itu terusik oleh komplotan mafia besar Rusia. Oke, biar nggak kebanyakan narasi, langsung saja kita simak alur ceritanya. Film diawali dengan diperlihatkannya seorang pria yang bernama Robert McCall. Ia saat ini berprofesi sebagai karyawan toko bahan bangunan. Dia mempunyai seorang teman yang terbilang cukup akrab yang bernama Ralphie. Kebetulan Ralphie sedang menjalani program diet untuk mengikuti tes seleksi satpam yayasan. Agar Ralphie dapat lolos seleksi, Robert mengingatkan agar Ralphie berhenti mengkonsumsi makanan berlemak tinggi. Sepulang dari tempat kerjanya, di rumah Robert melakukan segala sesuatunya hanya seorang diri. Dari mulai mencuci sendiri, masak pun sendiri. Malam harinya, Robert menyempatkan membaca sebuah buku. Terlihat waktu sudah hampir pukul 2 dini hari. Namun Robert tidak bisa tidur, lalu dia pergi ke kafe yang biasa dikunjungi dengan berbekal teh celup. Di sana dia bertemu dengan seorang wanita yang bernama Terry, yang sepertinya seorang wanita kupu-kupu malam. Mereka berbincang membahas isi buku yang dibawa oleh Robert. Keesokan paginya, seperti biasa Robert melakukan rutinitasnya kembali. Malam harinya, Robert dan Terry bertemu kembali di kafe. Sesaat mereka berbincang, kemudian terlihat HP Terry berdering, yang mana itu dari Slavi. Ia adalah seorang mafia Rusia yang memperdagangkan para wanita malam, dan Terry adalah salah satunya. Saat itu juga dia bermaksud untuk menjemput Terry supaya melayani tamunya, namun Terry menolak melayani tamu itu. Akan tetapi Slavi tetap memaksa Terry hingga akhirnya Terry terpaksa menuruti perintahnya. Robert yang paham akan hal tersebut hanya bisa melihatnya. Keesokan harinya, Robert menemani Ralphie latihan untuk menurunkan berat badannya agar dia bisa lolos seleksi menjadi satpam. Pada malam harinya, kembali Robert pergi ke kafe langganannya. Terlihat Terry sudah berada di sana. Lalu mereka berbincang dan duduk dalam satu meja yang sama. Dan pada akhirnya mereka pun saling berkenalan yang juga ternyata nama asli Terry adalah Alina. Perbincangan mereka pun berlanjut di perjalanan pulang. Namun tiba-tiba ada sebuah mobil yang menghadang mereka. Ternyata itu adalah Slavi yang menjemput paksa Terry dan melakukan kekerasan padanya karena Terry telah membuat kecewa tamunya kemarin. Robert yang berada di sana hanya bisa terdiam. Lalu Slavi menghampiri Robert dan memberikannya kartu nama jika suatu waktu Robert membutuhkan seorang wanita penghibur. Semenjak kejadian malam itu, Robert tampak khawatir dengan keadaan Terry karena sudah beberapa hari tidak terlihat di kafe. Kemudian pemilik kafe itu mengatakan pada Robert bahwa Terry berada di rumah sakit karena seseorang telah memukulinya. Robert pun langsung menjenguknya dan benar saja Terry terbaring tidak berdaya dengan wajah yang penuh luka dan memar. Di situ teman seprofesinya menceritakan pada Robert bahwa Terry telah dianiaya oleh Slavi karena tidak menurutinya hingga mengancam akan memotong tenggorokannya. Setelah mendengar semuanya, Robert terlihat gegana, gelisah, galau, merana, memikirkan dan mengkhawatirkan keadaan Terry dan berpikir apakah dirinya harus membantu menyelamatkan Terry atau hanya diam saja tidak terlibat, karena takut kembali ke masa lalunya yang kelam. Di tempat lain terlihat Slavi turun dari mobil mewahnya, lalu menuju ruang kantor yang berada di atas restoran tersebut. Di dalam kantor itu juga ada beberapa anak buahnya yang sedang minum-minum. Tak lama kemudian, Robert datang masuk ke ruangan kantor Slavi. Tentu hal tersebut membuat Slavi serta anak buahnya terkejut, karena Robert yang asing baginya tiba-tiba masuk begitu saja tanpa izin. Dengan membawa uang, Robert membayar pada Slavi yang bertujuan untuk kebebasan Terry. Namun tawaran itu ditolak mentah-mentah oleh Slavi dengan mengatakan bahwa dia bisa menghasilkan uang lebih banyak dari jasa Terry. Slavi yang marah kemudian mengusir Robert.
Akan tetapi ketika hendak pergi, Robert malah mengunci pintu dan kemudian setelah membantai semua orang yang ada di situ, Robert berkata pada Slavi yang sekarat, mengapa menolak uang $9.800 darinya. Keesokan harinya, Robert kembali menjalani rutinitas kerja seperti biasanya, dan seolah tidak terjadi apa-apa. Di waktu lain, terlihat seorang pria yang turun dari pesawat jet pribadi. Pria ini bernama Teddy. Ia adalah orang kepercayaan Pushkin, seorang mafia besar dari Rusia yang merupakan bos dari Slavi, yang menyuruhnya untuk menyelidiki penyebab anak buahnya itu tewas. Mereka mengira jika peristiwa itu terjadi karena persaingan bisnis antar mafia di kota tersebut. Di hari berikutnya, Robert tidak melihat Ralphie di tempat kerjanya, dan salah satu rekan kerja Robert mengatakan jika Ralphie sudah mengundurkan diri secara tiba-tiba. Robert pun kemudian pergi ke rumah Ralphie dan melihat keadaan resto milik ibunya berantakan karena mengalami musibah kebakaran yang mengharuskan Ralphie berhenti kerja untuk membantu ibunya. Kemudian Robert pun menawarkan diri untuk membantu membersihkan resto ibunya, sehingga membuat Ralphie senang. Malam harinya Robert menyelidiki penyebab kebakaran itu terjadi. Ternyata itu adalah ulah dua polisi korup. Kedua polisi itu sering meminta paksa ibu Ralphie dengan alasan uang keamanan. Robert pun segera memberi pelajaran kepada dua polisi itu, dan menyuruh polisi-polisi itu agar uang yang telah mereka rampas segera dikembalikan kepada pemiliknya, atau rekaman bukti kejahatannya akan tersebar. Scene berikutnya, Teddy menemui wanita teman seprofesi Terry dan menginterogasinya atas hilangnya Terry dan siapa saja yang pernah menemuinya. Namun setelah Teddy mendapatkan informasi darinya, Teddy langsung membunuhnya dengan cara mencekik lehernya. Di tempat lain terlihat Robert dan teman-teman kerjanya sedang bertanding baseball. Dan juga terlihat Ralphie yang kini berseragam security. Di situ Ralphie terlihat sangat senang karena lolos tes menjadi satpam. Di hari berikutnya, ketika Robert sedang bekerja, terjadi perampokan yang dilakukan oleh seorang pemuda. Ia meminta sejumlah uang dan cincin milik temannya, yang kebetulan menjadi kasir. Robert pun meminta temannya itu agar menuruti kemauan si perampok. Sebelum perampok itu pergi, Robert sempat menandai plat nomor mobilnya. Lalu Robert mengambil sebuah palu dari tokonya. Ia gunakan palu itu untuk menghajar dan mengambil kembali sejumlah uang serta cincin milik temannya. Kemudian Robert kedatangan si Teddy yang menyamar sebagai detektif dan menanyakan beberapa hal atas kasus matinya Slavi. Namun dengan santuy Robert menjawab semua pertanyaan Teddy, seolah-olah dia tidak terlibat dengan perkara tersebut. Teddy yang masih penasaran mengirim anak buahnya ke kafe langganan Robert yang saat itu Robert juga ada di sana. Ia menyamar sebagai petugas PLN untuk mengelabui Robert. Namun aksi penyamarannya dapat diketahui oleh Robert. Setelah berhasil melumpuhkan anak buah Teddy, Robert lalu pergi dari kafe. Teddy yang berada di mobil langsung mengejarnya. Pengejaran itu sampai hingga ke rumah Robert. Robert yang memang mantan agen rahasia sudah membuat alibi agar membuat Teddy berpikir seolah-olah telah melarikan diri jauh dari rumahnya. Padahal sebenarnya Robert bersembunyi di balik rumahnya dan mengawasi Teddy dengan CCTV yang terpasang di rumahnya. Keesokan harinya Robert pergi menemui kawan lamanya yang bernama Susan. Susan adalah seorang agen rahasia pemerintah yang saat ini masih aktif. Dia mempunyai suami yang bernama Brian. Tujuan Robert menemui Susan adalah untuk meminta bantuannya agar mencari informasi tentang latar belakang Teddy.
Dari apa yang didapat Susan, ia menjelaskan pada Robert, Teddy adalah seorang mantan militer tangguh dan cerdas, yang kini bekerja pada mafia besar asal Rusia, yaitu Vladimir Pushkin. Karena dirasa Robert telah berurusan dengan mafia berbahaya, Susan mengatakan pada Robert bahwa mereka takkan berhenti sampai berhasil membunuhnya dan juga orang-orang yang dicintainya. Scene selanjutnya, Robert mendatangi seorang polisi korup yang bernama Frank, yang diketahui adalah tangan kanannya Teddy. Di situ Robert menyekap Frank di dalam mobil dan menginterogasinya untuk memberitahu semua tentang Pushkin. Lalu setelah itu Robert dan Frank pergi ke suatu tempat di mana seperti tempat pemotongan daging. Namun ternyata itu aslinya sebuah gudang penyimpanan uang milik Pushkin. Robert menyita dan menutup tempat itu, setelah menahan pemimpin di sana yang bernama Andriy beserta anak buahnya. Kemudian Robert membagi-bagikan uang Pushkin kepada para karyawan yang ada di situ. Kemudian memborgol Frank dan menyuruhnya menelepon polisi. That's not the best. Pada malam harinya, terlihat Teddy sedang makan malam di satu restoran. Tiba-tiba Robert muncul di hadapannya dan mengancam agar segera menutup operasinya malam ini juga, atau ia akan menghancurkan semua bisnis ilegal Pushkin. Setelah itu Robert kembali ke rumahnya. Dia sudah mendapatkan barang bukti berupa flash disk berisi semua kejahatan Pushkin, yang diantaranya berupa aliran dana ilegal dan foto-foto perdagangan wanita. Kemudian Robert menelepon agen FBI yang bernama Agent Mosley. Lalu Robert mengirimkan file bukti-bukti tersebut kepadanya. Robert juga kemudian menghancurkan kapal penyimpanan minyak ilegal milik Pushkin, sekaligus sebagai tanda kesekian darinya untuk memulai perang melawan Pushkin. Terlihat Teddy mendapat telepon dari Pushkin, yang marah karena telah mengetahui tangki minyaknya dihancurkan dan memperingatkan Teddy agar segera menghabisi Robert. Lalu Teddy beserta pasukannya bersiap untuk membunuh Robert. Teddy juga menggunakan trik licik dengan mengancam akan membunuh teman-teman Robert jika Robert tidak datang menemuinya dalam waktu 30 menit. Lalu Robert bergegas menuju ke sana dan memulai perangnya dengan Teddy. Robert di sana berhasil melumpuhkan beberapa pasukan Teddy, kemudian meminta Ralphie untuk membebaskan semua teman-temannya dan menyelamatkan diri. Lalu Robert mematikan aliran listrik, dan Robert kembali beraksi menghabisi pasukan Teddy satu persatu. Lalu Ralphie kembali membantu Robert yang terkapar. Namun saat melarikan diri dengan Robert, kaki Ralphie tertembak. Kemudian Robert meminta Ralphie untuk menuju ke ruangan panel listrik untuk menyalakan kembali lampu-lampu. Dan ada ledakan yang menewaskan pasukan Teddy yang terakhir. Kini Robert berhadapan dengan Teddy. Dengan mudahnya Robert membunuh Teddy menggunakan mesin penembak paku. Tiga hari kemudian, Robert mendatangi tempat tinggal Pushkin. Ketika sedang mandi, tiba-tiba Robert sudah ada di dalam kamarnya. Lalu Robert membunuhnya dengan cara menyetrum. Yes. And now you come to kill me. Di akhir film diperlihatkan Terry yang sudah pulih menemui Robert untuk mengucapkan terima kasih atas jasanya yang telah memberikan kebebasan di kehidupannya. Dan Terry mengatakan saat ini dia sudah mempunyai pekerjaan yang lebih halal. Dan kemudian film pun tamat. Oke guys, itu tadi ringkasan film The Equalizer.
Apabila ada kesalahan dari alur cerita ataupun narasi yang kurang, saya mohon maaf. Nantikan video selanjutnya, sampai jumpa.